Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi min ba'di amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Inna asdaqul hadisi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Diawali, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dan di hari yang mulia, hari Jumat. Tidak banyak manusia yang mendapatkan kesempatan untuk dapat duduk dan berkumpul di hari Jumat hari ini. Namun kebanyakan manusia, mereka suka berkumpul, mereka suka bertemu di majelis-majelis zikir, tetapi bukan zikrullah, tetapi mereka adalah zikrul ghairullah. Mereka berzikir kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berzikir kepada penghidupan yang menyibukkannya, penghidupan yang melalaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau manusia sudah lupa kepada Allah, lupa akan kewajibannya, maka nanti Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah engkau seperti orang yang lupa kepada Allah, lupa akan kewajibannya. Fa ansahum anfusahum. Maka nanti Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka bagaimana manusia kalau sudah lupa diri? Tentunya dia tidak akan ingat akan hak dirinya, apalagi hak orang lain. Para jemaah sekalian, oleh karena itu pada kesempatan hari ini, selaku khatib pada hari ini tidak lupa menyampaikan wasiat atau amanat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sekalian. Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ati fa in ta'ammara alaikum abdun, yang artinya aku wasiatkan kepada kalian semua agar kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, dan tetaplah mendengar perintah dan taatilah. Fa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang harus kamu dengarkan perintahnya dan kamu taati pula adalah seorang budak. Budak artinya adalah manusia yang belum memiliki kemuliaan dan keutamaan di hadapan manusia, tetapi dia mulia dan utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Nabi menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan dan keindahan-keindahan surga. Para sahabat begitu takjub dan timbul rasa rindu, rasa ingin melihat secara nyata akan kenikmatan-kenikmatan dan keindahan-keindahan surga. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat dan juga kepada kita semua, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap atau seluruh umatku yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Nabi katakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat, yang mentaati segala perintahku, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, tidak mau mentaatiku, maka kata Nabi, faqad aba, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mau memasuki surga. Para jamaah sekalian, mungkin kita bertanya atau timbul satu pertanyaan, apa itu jannah? Apa itu surga? Surga atau jannah adalah suatu tempat berkumpulnya atau suatu tempat segala macam bentuk-bentuk kenikmatan, segala macam kesenangan, segala macam kegembiraan, segala macam kesenangan keindahan yang hakiki, yang abadi, yang selamanya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira kepada manusia tentang kenikmatan dan keindahan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat tajri min tahtihal anhar." Ya Muhammad, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannat, bahwa sesungguhnya Allah sudah sediakan jannat, surga yang mengalir sungai di bawahnya. Masya Allah, tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau kita di dalam surga nanti insya Allah, ya, kalau kita berjalan di surga, itu lantainya kita injak, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah, berbagai macam sungai, bukan satu sungainya, tapi bermacam-macam. Dan sungainya itu langsung bisa kita nikmati. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai yang terbuat dari anggur, sungai Khamr. Ya. Jadi kalau kita mau minum Khamr sepuas-puasnya nanti di surga. Ya. Jadi begitu indahnya, luar biasa. Sebagaimana indahnya ketika Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istananya. Ya. Ratu Balqis kagum luar biasa melihat istana Nabi Sulaiman. Ketika dia injak lantainya, dia angkat tinggi-tinggi pakaiannya sehingga terlihat betisnya. Maka dia berkata, Masya Allah, ini luar biasa, di bawahnya ada air. Jadi itu di zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana kita tidak bisa bayangkan nanti tajri min tahtihal anhar, surga yang ada di yang sebenarnya Allah sediakan. Masya Allah. Para jemaah sekalian, makanya nanti para penghuni surga itu semuanya sibuk. Ya. Penghuni surga itu semuanya sibuk, tidak ada yang nganggur, sibuk semuanya. Sana sibuk, sini sibuk. Mereka sibuk bukan untuk mencari nafkah, bukan. Sudah tidak ada lagi mencari nafkah, mencari rezeki, sudah tidak ada lagi. Mereka sibuk untuk beribadah, sudah tidak ada lagi ibadah di sana. Ya. Siang malam tidak ada siang dan malam, semuanya mereka sibuk. Sibuk apa? Mereka sibuk menikmati
kenikmatan ya Allah Subhanahu wa taala sediakan mereka sibuk sini sibuk sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Yasin yang sering kita baca, inna ashabal jannati yauma fi sughulin fakihun, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang, sibuk bersenang-senang dalam kesibukannya. Masya Allah. Hum wa aswajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya. Jadi pasangannya bukan satu. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam naungan tempat yang sangat teduh, karena di dalam surga ada pohon yang sangat besar menaungi seluruh daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka duduk di dipan-dipan, di sofa-sofa yang sangat indah. Masya Allah. Lahum fiha fakihatu walahum ma yaddaun. Di surga mereka memperoleh buah-buahan. Jadi buah-buahan Allah sudah sediakan. Gak usah metik lagi, gak usah beli lagi. Allah sudah sediakan di depan matanya. Walahum ma yaddaun. Dan Allah pun menyediakan apa-apa yang menjadi keinginannya. Masya Allah. Ya, kita punya keinginan, langsung Allah sediakan. Ini surga. Ya, apapun keinginan kita, apapun kemauan kita yang ada di dunia itu, kita lumpahkan semuanya kepada Allah. Kita ingin itu, Allah Subhanahu wa taala sediakan ma yaddaun. Maka para malaikat mengucapkan salam, salamun alaikum mir rabbir rahim. Salam sejahtera dari Rabbmu yang Maha Penyayang. Masya Allah, itu gambaran surga. Kemudian Nabi menambahkan, nanti kata Nabi di dalam surga ada rumah-rumah yang dindingnya terbuat dari emas dan perak. Dan di dalam kamarnya kata Nabi ada taman-taman yang sangat indah. Ada mata air yang tidak pernah berhenti, yang langsung bisa kita minum dengan berbagai macam rasanya. Masya Allah. Para jamaah sekalian, itulah gambaran surga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Para jamaah sekalian, sebenarnya gambaran surga atau kenikmatan surga itu yang kita pikirkan, kata Nabi, manusia tidak akan lebih daripada itu. Manusia tidak akan memikirkan yang sebenarnya. Karena gambaran surga itu hanya mampu yang ada di pikiran manusia. Tapi sebenarnya kata Nabi, gambaran surga lebih daripada itu. Kata Nabi di dalam hadisnya, gambaran surga adalah suatu mala ainuroat, kata Nabi. Gambaran surga itu adalah mala ainuroat, suatu bentuk kenikmatan yang belum pernah terlihat. Masya Allah. Ya. Kalau kita di dunia apapun pernah kita lihat, ya. Tetapi di akhirat, di surga nanti kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala uzunu sami'at, suatu bentuk kenikmatan yang belum pernah terdengar dari telinga kita. Masya Allah, terdengar saja tidak ya. Kalau kita di dunia apapun pernah kita dengar tentang kenikmatan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala khotara ala qalbi basarin, suatu bentuk kenikmatan yang tidak terlintas dalam pikiran kita. Jadi tidak terlintas, gak sampai pikiran kita bagaimana rasanya, bagaimana warnanya, bagaimana suasana surga itu. Kata Nabi, tidak akan mampu kamu pikirkan dan tidak akan terlintas dalam pikiran kita. Oleh karena itu kata Nabi, ya, karena kamu gak mampu memikirkan tentang surga, yang kamu pikirkan adalah bagaimana kamu bisa memasuki surga tersebut. Para jamaah sekalian, untuk memasuki surga itu ada dua cara. Yang pertama tentunya kita harus amanu wa amilus solihat. Sesuai ayat-ayat tadi di dalam surah Al-Baqarah. Amanu wa amilus solihat. Harus beriman dan beramal saleh. Yang kedua, untuk bisa memasuki surga, kita harus memiliki kunci, ya. Karena surga itu banyak pintu-pintunya. Jadi kita harus memiliki kunci, ya. Para sahabat ketika kumpul dengan Nabi itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma miftahul jannah?" Apa itu kunci surga? Kata Nabi,
al-miftahul jannah syahadata alla ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillah kita hampir setiap sholat di akhir terakhir kita selalu membaca kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini merupakan kunci surga. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, man syahada alla ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang bersahadat kepada Allah dengan hati, dengan ikhlas dari hatinya yang bersih, kata Nabi, dakhalal jannah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man kana akhiri kalamihi syahadata alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Walaupun kehidupannya penuh dengan kekotoran, kekejian, dia berbuat maksiat yang besar maupun yang kecil, tetapi di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Maka para sahabat bertanya lagi, bukan alangkah mudahnya masuk surga itu ya Rasulullah? Ya, sangat mudah. Walaupun kata Nabi, walaupun seseorang itu ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimatnya tidak sempurna, la ilaha, dia meninggal dunia, kata Nabi, dakhalal jannah. Ini kata Nabi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup kita nanti, ya, di penghujung hidup kita nanti, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi min ba'dih, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah,